Yo, halo guys, balik lagi ke Pesi Kentang dan buat yang pertama kali bergabung, gue ucapkan selamat datang. Kali ini kita mau ngelanjutin pembahasan trailer Mortal Kombat yang belum lama ini dirilis. Menceritakan tentang awal dari Mortal Kombat 1. Cerita dimulai saat Shang Tsung yang mempromosikan obat di Outworld. Dia bilang dia menemukan obat dengan potensi yang sangat luar biasa. Ramuan yang dibuat dengan resep kuno katanya. Dia ngejelasin apa aja isinya, kayak bunga nektar, serbuk gigi naga, nutrisari, oli samping, macam-macam lah pokoknya. Dicampur semua dengan sihir lekorian. Katanya setiap orang yang beli obat itu dalam semalam semua penyakitnya itu auto sembuh. Bahkan penyakit tarkat juga bisa sembuh. Buat yang belum tahu, penyakit tarkat itu wabah yang nyerang desa tempat tinggalnya Baraka sama yang menginfeksi badan Melina. Dan dia bilang obatnya itu sangat mahal karena orang nggak bakal bisa hidup tanpa obat ini. Wow, sombong sekali Anda. Terus tiba-tiba ada orang nyela omongannya. Dia bilang kalau Shang Tsung itu omong kosong. Gitu. Orang itu bilang, gue terlalu bodoh mempercayai anaknya yang sekarat untuk diobatin sama Shang Tsung. Setelah itu orangnya bilang kalau gue sudah memberikan segalanya ke Shang Tsung, tapi anaknya tetap mokat gitu guys. Kata Shang Tsung, oh nggak mungkin ramuan sihir dia gagal dan bikin anaknya mokat. Tapi orang itu langsung bantah dengan bilang, waktu itu eksilirnya saya bawa ke pelayan kerajaan, terus katanya itu cuma teh biasa gitu. Akhirnya di situ Shang Tsung digebugin guys. Saat malam di tempat Shang Tsung, dia melepas wig sama kumisnya menunjukkan kalau dia itu masih muda. Tiba-tiba Kronika muncul dan memuji dia kalau itu penyamaran yang sangat luar biasa dan cara bicaramu tuh bagus banget gitu. Terus Kronika bilang kalau dia ingin menjadikan Shang Tsung sebagai penyihir yang luar biasa. Daripada kamu pura-pura nyamar jadi penyihir yang baik, mending kamu menjadi penyihir beneran gitu katanya. Saat ditanya sama Shang Tsung, lu kenapa milih gua jadi penyihir? Terus Kronika bilang, kamu tuh unik, kamu punya mental dan kemampuan yang luar biasa, bisa pergi keliling dunia untuk jualan obat-obatan palsu sambil nipu orang tentang sihir. Di sini Kronika ngejelasin, di waktu sebelum kamu dilahirkan kembali, orang-orang tuh pada takut sama kamu sebagai penyihir terkuat dan menghabisi semua orang-orang yang menjatuhkan kamu. Waktu ditanya sama Shang Tsung, kamu tuh siapa? Kok bisa tahu banyak hal? Kronika bilang kalau aku dikirim oleh kamu dari masa depan gitu. Dan Kronika mengajak Shang Tsung untuk menguasai dunia. Wow, auto full senyum dong dia. Cerita berlanjut ke chapter 1 The New Era. Diawali dengan Raiden sama Kung Lao yang lagi kerja di ladang. Di sini Kung Lao nggak seneng karena dari kecil dia kerja di ladang dan setelah 40 tahun mereka kerja di ladang dia bakal jadi orang tua yang lemah kayak orang di sebelahnya katanya gitu. Terus kata Raiden, dulu lu pengen banget cabut dari Feng Jian, kenapa sekarang lu nggak seneng tinggal di sini? Kung Lao bilang kalau nenek moyang kita tuh dulu petarung dan dalam perang besar dan dia mokat terus dihormatin banyak orang. Karena bacotnya nggak kelar-kelar, akhirnya Raiden ngajakin taruhan. Gini aja deh bre, kita taruhan aja. Siapa yang kerjanya lebih cepat bakal dibayarin sama yang kerjanya lebih lama untuk makanan di restoran Madame Bo. Entah siapa yang menang, terus scene berganti ke restoran Madame Bo. Singkat cerita, Madame Bo nanya, lu belajar yang bener nggak? Kata Kung Lao. Nggak sempet, kita kerja di ladang tuh makan waktu dan sedikit ada waktu untuk latihan. Singkat cerita, karena mereka tadi masih debat siapa yang menang soal kerja di ladang, mereka memutuskan untuk ribut di restoran Madame Bo. Sekalian mungkin Madame Bo bisa ngasih nilai dari hasil pertarungan mereka. Singkat cerita Kung Lao menang guys, dan dari ucapan Kung Lao kita tahu kalau Raiden belum pernah ngalahin Kung Lao sebelumnya. Keep telling yourself that. Saat Raiden mau bayar uang makan, Smoke muncul dan nanya ke Madame Bo, apa jawaban kamu Madame?
Ternyata Smoke minta uang untuk keamanan di restorannya dia, kayak preman pasar yang minta duit gitu. Karena Madame Bo ogah bayar, Smoke nyuruh pasukannya untuk ngacak-ngacak restorannya Madame Bo. Wah, nggak terima dong, Madame Bo langsung nyerang Smoke dan dibanting sama Smoke ke lantai 1 dong. Gila, sangat-sangat minim akhlak. Karena kejadian itu, Kung Lao sama Raiden bertarung melawan pasukan Smoke. Setelah Smoke dikalahkan, mereka niat untuk membantu Madame Bo. Tapi tiba-tiba Sub-Zero datang dengan Scorpion. Kata Sub-Zero, "Kalian mengganggu bisnis dari Lin Kuei. Cabut atau lu kita habisin," gitu katanya. Di sini mereka bertarung dan dimenangkan oleh Kung Lao dan Raiden. Namun pertandingan masih berlanjut guys, sampai Sub-Zero ngebekuin tangan Raiden di sebelah orang lagi ngopi. Asli ini bikin gue ketawa ngakak. Pertarungan dimulai kembali dan dimenangkan sama Kung Lao dan Raiden. Fight. Dan sampai disitulah akhir dari trailer chapter 1 di game Mortal Kombat 1. Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Dan akhir kata, salam PC Kentang.